Ibadah kita saat ini. Kita angkat satu pujian, benteng hidupku. Kita bebaskan pikiran kita, mainkan pujian ini.
benteng hidup kita. Dia menjadi kekuatan dalam hidup kita. Apapun keberadaan kita, dia menjadi benteng hidup, sumber kehidupan, sumber kekuatan bagi kita. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, kuasa-Mu bekerja. Apapun keberadaan kita, saya percaya kuasa Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini dan senang hati, dengan keyakinan, dengan iman. Kita naikkan pujian ini. Hanya Kau
Puji syukur bagi Tuhan Yesus yang oleh anugerahnya kita masih bisa bertemu lagi walaupun terpisah oleh ruang, ya. Tapi oleh anugerah Allah kita semuanya ada sebagaimana kita ada. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hati setiap kita untuk memberikan satu sukacita bahwa hidup ada dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhanlah yang terjadi. Kekasih Tuhan, mari pada tanggal 2 Agustus tahun 2020 pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan bacaan firman yang terambil dalam Nehemia. Nehemia pasalnya yang kedua. Nehemia pasalnya yang kedua pada ayat 17 dan ayat yang ke-18. Dua ayat ini menjadi pokok renungan kita bersama. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ayat 18. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saya akan baca sekali lagi biar Roh Kudus menolong semua kita yang sedang ikuti acara ibadah secara online ini. Ayat 17 dari Nehemia pasalnya yang kedua. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni bahwa Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ayat 18, ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Puji Tuhan, kekasih Tuhan yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita dikatakan sebagai gereja Tuhan. Bukan bangunan yang fisik, tapi gereja satu bangunan yang dibangun oleh kekuatan Allah, oleh rencana Allah. Nah, dalam kita menjalani hari-hari ini, ya, hari-hari yang kita rasakan ada tekanan-tekanan yang mengganggu hidup ini, ada masalah-masalah, ada persoalan yang mengganggu hidup ini, sehingga bisa dikatakan bahwa keberadaan kita sebagai orang yang telah ditebus oleh korban Yesus Kristus, Tuhan tetap mempunyai suatu rancangan yang sangat besar, sangat indah bagi tiap-tiap kita. Sehingga kita mau diajak untuk tetap menaruh pengharapan, tetap melihat bagaimana cara Tuhan yang mengerjakan maksud yang indah dalam hidup ini. Tembok pagar untuk zaman dahulu itu dianggap sebagai sesuatu yang akan menunjukkan martabat keluarga. Kalau kita lihat ada tembok di luar rumah, ya, tembok pagar keliling, maka dengan bangunan tembok pagar inilah akan menunjukkan suatu harga diri keluarga yang ada di dalam rumah itu.
kalau tembok pagar ini kelihatannya terlihat tidak sepantasnya, tidak wajarnya, maka ibu bapak kekasih Tuhan, untuk zaman kuno pada waktu itu, tembok pagar akan memberikan satu nilai tersendiri. Kekasih Tuhan, Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diberikan perjanjian Tuhan, maka anak-anak Tuhan perlu selalu melekat dengan Tuhan. Hati, pikiran ini selalu mencari hadirat Allah, sehingga bisa mendapatkan bagaimana maksud Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita masing-masing. Yerusalem yang kita baca dari Nehemia pasal yang kedua ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Nehemia adalah seorang yang merasa terpanggil, ya, dia ada kepedulian tentang Yerusalem atau kota Sion. Nehemia adalah seorang yang benar-benar takut akan Tuhan, takut akan Allah, sehingga hidup dia, keberadaan dia Nehemia adalah orang yang takut akan Tuhan. Sehingga saya mau katakan bahwa karena kehidupannya selalu melekat dengan Tuhan, selalu memegang perjanjian Tuhan, maka ia selalu mau mengikuti, belajar, mencari tahu akan waktu-waktunya Tuhan. 120 tahun sudah keadaan Yerusalem atau Sion pada waktu itu dalam keadaan keruntuhan. Semua bangunan di Yerusalem, baik Allah dan tembok-temboknya, tembok sekeliling yang tadi saya katakan sebagai satu harga diri, sebagai martabat, itu telah dicela. Keadaan telah sangat menghina kota Sion atau Yerusalem, dan Tuhan mencari orang-orang yang punya satu wawasan, pemikiran melihat pekerjaan Tuhan. Saya mau pinjam satu ayat dalam Yehezkiel 22, kitab Yehezkiel 22 ayat 30. Ada berkata firman demikian, aku mencari di tengah-tengah mereka. Yehezkiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kemusnahan. Tetapi aku tidak menemuinya. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu mencari seseorang yang punya rasa kepedulian, yang punya perhatian tentang tembok di Yerusalem atau di Sion ini. Dan Allah berkata, aku mencari seseorang. Adakah seseorang yang peduli? Adakah seseorang yang mau membangun kembali tembok yang telah menjadi satu keruntuhan? Adakah orang yang punya hati? Kita kembali kepada Nehemia. Nehemia seorang yang sangat peka. Pada Nehemia pasal 1, ketika dia mendengar berita bahwa orang-orang yang datang dari Yerusalem memberikan kabar kepada Nehemia bahwa tembok-tembok Yerusalem sudah hancur. Dan Nehemia menangis ketika mendengar berita itu. Hati dia seolah-olah yang hancur. Bukan cuma tembok secara fisik yang hancur, tapi hidup dia sendiri terasa hancur. Ada tanggung jawab yang begitu besar dari seorang Nehemia. Dan inilah yang Yehezkiel 22 ayat 30, di mana Allah itu mencari seseorang yang mau memperhatikan kota, mau membangun kota. Kalau Nehemia di sini terpanggil oleh Tuhan untuk
untuk membangun kota itu, maka karena Nehemia sendiri punya satu kerinduan, punya suatu hati yang serius dengan Tuhan. Saya mau berkata untuk lebih tajam lagi, lebih mendalam lagi, sehubungan dengan kita jemaat Tuhan GSPDI di Perumnas ini. Bulan Agustus ini adalah tahun yang ke-41. Sejak tahun 79, sekitar tanggal 4 Agustus, dengan berpuasa, dengan berdoa, saya berdoa dan berpuasa. Lalu tanggal 4 Agustus tahun 79, membangun jemaat dalam beribadah kepada Tuhan. Sampai dengan hari ini, menjalani tahun ke-41. Kalau satu bangunan yang umurnya sudah 40-an, secara fisik kelihatan bangunan itu, tembok itu akan termakan oleh keadaan alam, oleh keadaan waktu. Ini kita bicara yang fisik. Sehingga rasanya perlu direhab, perlu diperbaiki kembali. Kalau kita memperhatikan tentang bangunan yang fisik. Sama halnya dengan Nehemia menghadapi bangunan fisik. Keadaan ini memerlukan ada satu jiwa yang benar-benar mau memperhatikan. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan untuk maksud Tuhan yang lebih lagi, berhubung dengan beberapa bulan dan hampir hari-hari ini kita masih berada dalam satu pandemi COVID-19 yang membuat keterbatasan. Segalanya terbatas. Waktunya, ruangnya, semua serba terbatas. Tetapi ini pun tidak berarti menutup kita untuk melihat rencana Tuhan. Di samping ada masalah-masalah yang kita hadapi, kita harus coba juga memaknai setiap persoalan dalam perjalanan hidup ini, dengan tentunya kita berorientasi kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Dialah yang punya rencana yang sangat indah dalam kehidupan tiap-tiap kita. Kita harus membangun suatu kualitas iman yang betul-betul sebagai tembok yang kuat. Kalau kualitas iman ini kurang benar-benar menunjukkan kepada kehendak Allah, maka kita akan seperti tembok-tembok tadi. Tembok-tembok yang sudah runtuh, yang sepertinya tidak ada lagi yang punya kerinduan untuk membangun. Sehingga firman Tuhan mau berkata kepada tiap kita pada pagi hari ini. Roh Kudus mau berbicara kepada saya, kepada ibu bapak saudara yang sedang mengikuti acara ibadah ini. Roh Kudus mau berkata pada tiap-tiap kita, supaya mari kita lihat kembali setelah perjalanan kita sekian puluh tahun ini, kita tidak berhenti karena keadaan, tetapi kita harus melihat maksud Tuhan. Saya mau berkata tentang bangunan tembok ini untuk menyatakan rencana Allah yang besar dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang kelima. Apa yang Tuhan taruh pada Rasul Petrus ini? 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kelima, bahwa dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya ulangi, 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi marilah kita membangun suatu kualitas iman yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam secara pernyataan roh, ilham roh. 1 Petrus 2 ayat 5 mengatakan bahwa bangunan batu ini ada menunjukkan tentang kualitas iman kita.
berbicara tentang kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menjadi satu bangunan rohani, bukan bangunan fisik. Karena yang fisik itu seperti yang dikatakan dalam Nehemia pasal 2 ayat 17, itu bisa hancur, bisa porak-poranda. Yesus Kristus sendiri sebelum naik ke sorga, dia masih berkata-kata dengan murid-muridnya. Dia masih berbicara tentang batu-batu yang ada di tembok Yerusalem, di bait Allah. Dia berkata, kamu lihat bahwa susunan batu ini akan hancur. Tidak ada satu batu tersusun lagi dengan rapi. Dan itu benar. 30 tahun lebih kemudian, datanglah Jenderal Titus. Lalu dia merusak bangunan batu itu. Tapi ada satu bangunan yang paling kokoh, yang dibangun oleh kekuatan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah orang-orang yang mengerti bahwa posisinya berada sebagai tembok bangunan rohani. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Amin. Haleluya. Jadi yang roh Tuhan mau tunjukkan kepada kita, supaya mari kita membangun satu bangunan tembok rohani yang kuat. Ini menunjukkan iman. Kualitas iman dengan tembok pertahanan ini, iblis tidak mudah mengganggu kita. Dengan tembok pertahanan ini, iblis berkata kepada Allah tentang Ayub. Ayub pasal 1 ayat 10. Bahwa ada tembok pagar keliling Ayub. Sehingga Ayub itu terlindung. Bangunan rohani kita perlu dibangun satu tembok kualitas iman yang benar-benar kuat. Supaya kita tidak dimudahkan, tidak mudah dijatuhkan oleh permainan tipu daya. Kenapa saya katakan bangunan tembok rohani ini perlu diperkokoh? Sebab dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4, 5 dan 6, 2 Korintus pasal 10 ayat 4, 5 dan 6, Rasul Paulus juga mendapat ilham roh untuk mau berkata bahwa ada banyak orang membangun tembok-tembok kesombongan. 2 Korintus pasal 10 ayat 4, 5 dan 6 dikatakan demikian. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawar segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat 6, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Paulus juga mendapat ilham yang sama. Roh Kudus mengingatkan Paulus betapa ada kekuatan yang sedang dibangun juga sebagai tembok-tembok kesombongan. Benteng-benteng kesombongan. Inilah yang sedang terjadi di zaman teknologi yang sudah maju. Kepintaran, kemajuan manusia yang Allah juga berikan. Tapi ini mulai salah motivasinya. Mulai salah tujuannya. Bukan lagi berorientasi kepada Tuhan. Bukan lagi berpegang kepada kuasa Tuhan. Tapi kepada pengetahuan. Dan yang muncul di sini adalah kesombongan. Akhirnya pada ujungnya ayat ini berkata dari 2 Korintus 10 ayat 4, 5 dan 6 bahwa mereka menolak pengenalan mereka akan Allah. Mulai berkata seolah-olah bahwa Allah itu seperti apa dan seterusnya. Ini benteng-benteng yang dibangun dalam kesombongan. Roh Kudus memperingatkan Paulus, Roh Kudus juga memperingatkan saya dan ibu bapak kekasih Tuhan, supaya kita membangun suatu kualitas iman benteng rohani yang kuat. Karena sekarang ada pertahanan-pertahanan yang dibangun oleh kekuatan kegelapan yang memakai orang-orang pintar yang seolah mulai merendahkan Allah, mensepelekan kebenaran Tuhan. Padahal pada mula pertama Allah sudah menyatakan firman bahwa Allah itu ada di tengah-tengah manusia. Tapi manusia karena kemajuan teknologi ini bisa salah langkah. Kekasih Tuhan, anak-anak tebusan Tuhan, saya cuma memperingati kita dalam firman Tuhan, supaya mari kita betul-betul ada dalam satu keadaan membangun hidup ini yang benar di hadapan Tuhan. Saya memperlihatkan lagi beberapa ayat dalam Amsal Soleman.
Amsal Sulaiman pasal 24. Bagaimana ungkapan dari tulisan Amsal Sulaiman 24 di sini? Pada ayatnya yang ke-30, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. 31. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju. Dan temboknya, saya ulangi, dan temboknya sudah roboh. 32. Aku memandanginya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik suatu pelajaran. Saya ulangi ayat 30. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. 31. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya, garis bawahi, dan temboknya sudah roboh. 32. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Ada yang kita perlu tarik pelajaran dalam merenungkan rahasia firman dari bacaan renungan kita, Nehemia 2 ayat 17. Amsal Sulaiman 24 ayat 30 sampai ayat 32 sudah menunjukkan bahwa tembok yang menjadi pagar keliling, di mana di situ ada tanaman anggur yang mestinya dengan bebas bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Tetapi temboknya dikatakan sudah roboh. Dikatakan inilah orang pemalas. Ini banyak hal yang seringkali membuat orang-orang percaya yang digambarkan dalam Amsal Sulaiman 24 ini kurang menjaga benteng pertahanan ini, yaitu kualitas iman. Tidak heran kalau kita dengar ada orang mandek di perjalanan. Tidak aneh kalau kita lihat ada orang yang berhenti dalam perjalanan iman. Karena firman Allah lebih dahulu sudah menubuatkan bahwa di zaman akhir ini banyak orang yang akan mendurhaka. Banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang jauh dari Tuhan. Dan itu membuktikan bahwa tembok pertahanan itu tidak kuat. Ambruk, roboh. Tapi hari ini Tuhan mau berkata buat kita mau jadi seperti Nehemia. Mari kita lihat, mari kita koreksi, mari kita perhatikan setebal apa, sebesar apa, setinggi apa, sekuat apa benteng pertahanan yang kita bangun tentang kualitas iman ini. Sebab dengan iman yang besar, iman yang kuat, kita mampu melawan situasi dunia yang semakin gawat ini. 1 Yohanes 5 ada berkata, iman itu yang mengalahkan dunia ini. Pada kesempatan hari ini kita dalam ibadah secara online, baik ibu bapak juga yang ada di rumah telah menerima perjamuan Tuhan, roti dan air anggur. Sebelum kami kirimkan atau berada di tangan ibu bapak perjamuan Tuhan, saya sudah berdoa buat roti yang ada di tangan ibu bapak dan keluarga di rumah, pun untuk kami yang ada dalam ruangan studio ini. Kita semuanya ada, dan Tuhan sudah berkati ini makanan roti dan minuman supaya kita makan dan minum, biar kita dibangunkan kembali, biar kita diingatkan kembali seperti Nehemia yang mau terpanggil untuk membangun tembok-tembok Yerusalem. Kita angkat satu pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran.
siapkan roti, siapkan anggur, untuk sebentar kita bersama-sama menerimanya. Marilah kita bangkit berdiri untuk dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Saya bacakan firman Allah. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dia berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Kita tinggikan dengan tangan kanan kita. Mengangkat hati bersyukur kepada Tuhan. Buat tubuh Kristus, roti kehidupan yang diberikan untuk tiap-tiap kita. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Amin. Katakanlah amin. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Saya bacakan firman Allah lagi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Dengan tangan kanan kita tinggikan cawan darah perjanjian. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darahnya Kristus? Dengan iman dalam nama Yesus Kristus, minumlah. Terima kasih Tuhan.
Berkatalah terima kasih Tuhan. Bersyukurlah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Suatu anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Karena saat ini kami boleh dipersekutukan lagi dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. 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 Terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Aku berdoa dengan Bapa di rumah, bagi kami yang ada di tempat ini. Kami angkat hati kepadamu Bapa. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Yesus, Yesus yang punya segala kuasa di surga dan di bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang lemah, biarlah Engkau jadi kuat. Engkau tidak lemah lagi. Engkau dibangun oleh kelahiran yang baru bersama Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Engkau menjadi batu-batu bangunan rohani, bangunan hati. Engkau menjadi kuat, kuat dan kuat. Apapun di masa sekarang yang Engkau hadapi, Engkau tidak perlu takut ada tembok kabar di sekelilingmu. Ada kuasa Allah yang terus bekerja. Setan tipu daya, orang-orang tidak bertanggung jawab, orang-orang saja mengganggu hidupmu, usahamu, pekerjaanmu, keberadaanmu. Mari pada Yesus, Dia sanggup menolongmu. Kepada apa yang Dia berikan, kepada apa yang Dia berikan. Engkau di tempat jauh berada. Oh, angkatlah hatimu. Lihat pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Dia berjanji setia. Dia tidak akan membiarkanmu. Dia berkata, ketahuilah, aku besertamu sampai kesudahan Allah. Berkatilah rumah ini, keluarga ini, dalam usaha, dalam kehidupan hari-hari mereka, dalam keluarga, anak-anak, mama-mama, sampai dipelihara dilindungi, orang tua, kampung, semuanya yang berharap pada Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Bapak pun di rumah diberkatilah hidupmu. Datanglah berkat Allah dalam hidupmu. Biar kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus yang kami puji dan kami sembah. Bapa, kami berdoa buat gereja-gerejamu, buat pelayanan kesaksian gereja, hamba-hambamu. Gereja menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, sehingga kegelapan dikalahkan oleh terang kuasa. Dan Allah Engkau pakai hamba-hambamu, gereja memberitakan terang Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami,
Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, Menteri-Menteri Kabinet Pembantu Presiden. Kami berdoa buat pejabat-pejabat tinggi dari pusat sampai daerah. Kami berdoa buat Bapak Kapolri dan semua jajarannya. Berdoa buat Panglima TNI dan Angkatan, buat semua jajarannya. Kami berdoa anugerah Allah, hikmat Allah yang menampung segala akal dan kepintaran manusia. Itulah yang membimbing, yang mengarahkan segala kebijakan yang diambil bagi bangsa dan negara ini. 270 juta lebih Tuhan boleh dimenangkan dan melihat dari sejahtera Allah yang ada turun dan menolong bangsa ini. Tuhan, terima kasih banyak di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat. Kami maknai setiap persoalan. Kami berorientasi kepada-Mu Tuhan untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Oh, janji Tuhan itu iya dan amin bagi orang-orang yang berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, tangan kami terbuka, tangan kami tertadah, dan mata hati kami tertuju kepada-Mu. Hanya dari Engkau saja ada pertolongan. Hanya dari Engkau saja memberikan kami semua jawaban dalam hidup ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Yang diberkati, supaya Kau memberkati orang lain, jadi berkat bagi orang lain. Engkau juga pulihkan orang lain, jadi kemuliaan dalam rencana dan maksud-maksud Allah. Sekarang terimalah anugerah, sejahtera, berkat dari Tuhan Yesus, kekasih kita, dan pernyataan kasih Allah Bapa di surga, serta Roh Kudus penghibur, Roh Kudus penolong, selalu ada menyertai-Mu, selalu ada menolong-Mu, mulai sekarang, saat ini, sampai hari pengangkatan gerejanya Tuhan. Bahkan Tuhan datang yang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Amin.